Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Mama ingin cerita. Enggak sih, lebih tepatnya ngobrol. Sapa AI dulu ah. AI, masih kedinginan nggak di Amerika? Gimana kabarnya di Seattle? Hai. Hai Mama Ira, liburan dulu ya. Oke, semangat ya. Ya, cakep. Abis ini edit. Kasihan, pasti dia komplain nih. Gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan semuanya apa kabar? Anak-anak mama. Yuk kita ngobrol lagi hari ini. Topiknya adalah 7 sikap yang buat hidup kita lebih tenang, sekaligus juga menunjukkan aura positif dalam diri kita. Wah, aduh. Kemarin ada yang sempat tanya, Mama Ira, kenapa sih Mama Ira kalau setiap kali ketemu ya, setiap kali ngeliat Mama Ira, atau misalnya ketemu ngobrol langsung sama Mama, itu kayaknya auranya tuh menyenangkan gitu, positif terus gitu. Mama Ira emang nggak punya masalah dalam hidupnya? Oh, siapa bilang? Sama, kita juga punya masalah. Cuma bagaimana kita menyikapi hidup ini, nah itu dia PR kita semua. Makanya kita ngobrolin ya, 7 tanda sikap atau 7 sikap yang bisa buat hidup kita lebih tenang dan aura positif kita keluar. Oke, dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Dalam hidup ini tidak ada yang gampang. Ya, pressure yang tinggi, tekanan dari keluarga, tekanan dari pekerjaan ya, belum lagi bagaimana kita bisa menghandle diri kita sendiri yang jelas-jelas itu misalnya punya masalah gitu kan dalam hidup ini. Itu yang kadang-kadang membuat kita tuh kayaknya dunia ini bakalan gonjang-ganjing gitu ya. Aku gak bisa hidup tenang nih kalau hidupku tuh selalu dihantui dengan perasaan seperti ini. Sabar. Hidup kita pasti jauh lebih tenang. Dengan cara apa? 1, menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya. Ketap ketip ya. Kayak apa sih menerima diri apa adanya? Ini kadang-kadang satu hal yang gampang banget loh Mama Ira kalau ngomongin. Padahal kita tuh kadang-kadang atau seringkali misalnya sulit banget gitu. Kita tuh ngerasa bahwa kita tuh banyak banget kekurangan. Kenapa sih kalau dia tuh lebih bagus? Kenapa sih kalau mereka tuh udah bisa mencapai itu? Kok ini, wah aku harus bisa standarnya seperti mereka. Jangan, kan saya udah pernah bahas, hidup ini jangan dipaksakan. Mengalir aja, tenang, santai, jalanin aja. Percuma mau nangis, mau banting badan, mau marah-marah, teriak-teriak. Nggak akan menemukan solusinya. Bener nggak? Yang udah-udah malah kita capek. Ya, capek hati, capek badan, capek pikiran, buang waktu. Aduh, sudahlah ya. Oke, jadi kita fokus kadang-kadang tuh suka tidak seimbang pada diri sendiri. Kita mengabaikan hal-hal kecil, ya kan? Yang ternyata hal kecil itu justru menjadi hal terbesar yang kita punya. Benar nggak? Jadi kalau kita ngerasa bahwa diri kita tuh tidak seperti orang lain, jangan salah. Orang lain melihat kita juga sama. Wah, dia lebih hebat daripada aku. Ya, seperti kita mengagumi mereka. Belum tentu apa yang menjadi standar mereka itu bisa fix ke dalam kita, ke dalam diri kita. Oke? Ya, jadi terimalah ya apa yang kita punya gitu. Ya, menerima fokus kepada kekurangan diri kita gali lagi apa yang kita punya, ternyata itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Stop ya, compare ya, membandingkan satu dengan yang lain. Oke? Itu aja. Nggak usah iri, nggak usah cemas. Kenapa standar mereka kok hebat, kita tuh nggak kayak mereka. Jangan. Pokoknya menerima diri apa adanya. Ya. Berikutnya lagi, setelah kalian melakukan itu pasti akan timbul yang namanya aura positif tadi. Ya. Oke, menghargai hal-hal kecil itu juga penting. Kalau kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik besar maupun kecil yang sudah kita alami ya peristiwa itu dalam kehidupan kita, pekerjaan, menghadapi anak-anak dan lain sebagainya, ini itu ya. Kalau kita bisa menghargai hal-hal kecil, kita akan merasa hidup ini lebih bermakna. Ya. Kita coba small thing.
encounter sesuatu dari sisi yang negatif, itu efeknya atau dampaknya kepada diri kita juga nggak bagus loh. Ya, jadi coba tanamkan hal-hal yang positif dan baik dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, oke, itu sangat berguna sekali ya untuk membangun cara pandang kita agar lebih baik terhadap segala hal. Ya, oke, berikutnya. Jadi sosok yang inspiratif pasti menyenangkan, ya kan? Aduh, lihat Mama Ira sekarang semakin kurus katanya. Aku mau juga lebih kurus daripada sekarang. Tujuannya bukan karena biar kelihatan lebih langsing, lebih cantik, enggak. Supaya lebih sehat aja. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi salah satu yang inspired orang untuk merasa lebih sehat di usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Yang konon ceritanya ada juga kawan-kawan mengatakan, oh Mama Ira sekarang sudah menua. Saya menikmati masa-masa saya sekarang, ya kan. Saya tetap berpikir bahwa segala sesuatunya itu akan baik ya bila kita menanggapi juga dengan baik gitu. Jadi berusaha untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu ya. Semangat terus aja, pokoknya jalanin aja kehidupan ini gitu. Ya, sehingga kita akan merasa hidup ini lebih hangat gitu. Orang-orang tuh sering merasakan kenyamanan ada dengan kita. Hati kita pun juga jauh lebih nggak ada yang perasaan angkuh gitu, enggak, ramah aja gitu. Ya. Oke, berikutnya mengendalikan emosi dengan bijaksana. Tahu dan paham bagaimana mengekspresikannya. Ya, dari mulai kita meredam emosi yang berlebihan, kekesalan diri, kekecewaan, sedihnya kita, desperate-nya kita, down-nya kita, itu bisa kita kendalikan dengan baik. Ya. Menerima bahwa semua hal itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Ya, lagi-lagi acceptance. Jadi kalau kita berharap sesuatu yang berdasarkan pikiran kita tuh sering kali meleset. Jangan salah, memang karena kita tidak sempurna. Ya, yang hak mutlak yang menentukan hidup kita sukses atau tidak adalah bagaimana kita menjalankan hidup ini lebih baik dan atas campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Ya, oke. Aura positifnya ya, kalau kita mengendalikan emosi dengan bijaksana itu bisa tidak selalu cenderung menjadi orang temperamental, dikit-dikit kesinggung, marah, nggak terima, ya kan, terus akhirnya omongannya jadi kurang bagus, penyampaiannya jadi tidak baik ya, menyakiti hati orang dan lain sebagainya ya. Kalau demikian kita tidak bisa merasakan energi kita itu mengajak diri kita, hidup kita lebih stabil. Oke? Gak akan pernah berdamai. Ya. Dan kita pasti lebih dihargai. Oke? Berikutnya, berani katakan tidak. Saya pernah membahas ini sebelumnya. Berani untuk mengatakan no. Itu adalah prinsip. Ya. Kalau kita melakukan hal ini bukan berarti kita mengatakan kepada semua orang bahwa dia langsung punya pikiran itu atau membentuk persepsi bahwa no, langsung mengatakan orangnya sombong banget sih, belagu banget. Tidak gitu. Pasti kalau kita mengatakan tidak, we know the reason. Kita tahu apa alasannya. Ya, ini masalah prinsip misalnya. Kalau prinsip sesuatu yang mutlak, ya, lagi-lagi tidak bisa diperjualbelikan. Itu adalah yang tertanam dalam pikiran dan hati kita, cara pandang kita. Ya, jadi kalau kita punya prinsip yang kuat, kita menghargai diri kita sendiri, aura positif yang dikeluarkan adalah kita berani mengambil keputusan tanpa merugikan orang lain. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya diajak teman untuk pergi ke satu tempat dan kita merasa bahwa nggak enak nih, kita harus ikut, jangan. Satu kondisi yang betul-betul mengganggu hati kita, ya, sehingga kita tuh merasa pasti lebih nyaman. Lagi-lagi, ya, kuncinya apa? Memiliki hati yang besar. Bagaimana kita bisa memaafkan dan melepaskan kalau hati kita masih sempit? Kalau hati kita itu masih bengkok, katanya orang, ya, nggak bisa,
tidak akan pernah bisa terjadi. Oke, mari kita belajar memaafkan dan melepaskan, walaupun sulit. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah membuat waktu untuk diri sendiri. Kalau bicara soal me time ya, kita bicara sesuatu yang menyenangkan gitu. Menyenangkan bisa macam-macam. Pasti memiliki tantangan misalnya, ya kan? Siap menghadapi tantangan, lalu melepaskan stres gitu. Itu salah satunya yang biasa dilakukan. Saya sampai detik ini masih nggak cuma nonton film apa istilahnya kalau anak-anak saya bilang itu maraton movie. Kadang-kadang saya ambil kunci motor, saya menghilang, saya pergi ke pasar, ya kan? Atau saya pergi ke warung, sekedar beli gorengan atau beli apa, tapi saya bisa ngobrol dengan banyak orang gitu kan. Paling mereka yang terkaget-kaget. Ya, oke. Jadi kalau membuat waktu untuk diri sendiri itu maksudnya kita belajar mencintai diri kita sendiri ya. Jangan pernah lupa, kita ini bukan robot, kita ini manusia. Kita ini pejuang, pejuang yang diberikan nyawa, manusia. Ya, manusia yang berjuang untuk hidup, menjalani kehidupan. Jadi belajarlah mencintai diri kita sendiri. Dari hal yang kecil, ya. Karena kalau kita tidak belajar mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Bagaimana kita bisa mencintai anak-anak kita? Gitu ya. Belajar mencintai diri sendiri bukan berarti kita harus berfoya-foya atau menghamburkan materi banyak. Tidak. Tapi kita merenung, kita melihat, kita berkaca, ya. Lalu kita katakan pada diri kita bahwa saya mencintai diri saya. Halo Irama Sofa, saya mencintai dirimu sepenuh hati. Ya, karena dengan diri ini saya bisa semakin senang dan bahagia. Karena dengan diri ini saya memiliki kekayaan 4 orang anak-anak yang luar biasa. Gitu. Ya, nanti dicoba ya. Oke. Dan yang pasti hidup kita lebih pede, damai, tenang, nyaman. Ya. Nah, jadi jangan pernah lupa bahwa dalam hidup itu segala sesuatunya itu sangat bermakna. Apa saja. Kalau kita perhatikan lingkungan kita, sekeliling kita, pasti semuanya punya arti. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi tentang 7 sikap yang buat hidup kita lebih tenang dan menimbulkan aura yang positif, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak, Ibu, Sis, dan anak-anak Mama. Terima kasih sudah temani Mama ngobrol hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Mama Ira juga mau kerja lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Irama Sofa Real, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.